Sebagai orang Nusantara, kita juga harus bangga punya tokoh yang namanya Gajah Mada. Gajah Mada itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diklaim. Gajah Mada ada dari orang dari NTT, Gajah Mada dari NTB, Gajah Mada dari Jawa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu-rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang Indonesia, karena Indonesia sekarang ini sedang mencari jati dirinya ya. Jadi kenapa jati diri bangsa ini harus dicari? Jadi ini sebuah Indonesia, Nusantara ini punya peradaban yang luar biasa di zaman dulu yang dibelokkan oleh penjajah pada waktu itu. Jadi pembelokan sejarah-sejarah adu domba itu sudah ada sejak zaman penjajahan seperti itu dan sampai sekarang. Jadi kita itu sebagian masyarakat Indonesia menganggap kita itu sudah merdeka. Jadi sebagian orang yang sudah paham itu kita itu belum merdeka ya. Jadi, ketika saya mendengar berita dari A, saya juga tidak menelan mentah-mentah. Begitu ada berita dari sana, saya juga tidak menelan mentah-mentah. Adu domba oleh penjajah itu contoh salah satunya seperti perang Bubat antara Mojopahit dan Sunda seperti itu ya. Jadi sampai sekarang itu menganggap orang Sunda itu bermusuhan dengan orang Jawa seperti itu. Sebenarnya yang membuat cerita-cerita itu adalah orang-orang penjajah untuk melemahkan mental kita, seperti itu, mental orang-orang yang ada di Indonesia supaya terpecah belah sejak zaman dulu dan sampai sekarang ya. Menurut narasumber dari orang-orang yang sudah berpengalaman di zaman dulu mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di Indonesia, di Nusantara itu waktu lagi dijajah itu orang-orang rakyat Indonesia seluruh Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya itu mengagung-agungkan yang namanya Patih Gajah Mada. Jadi punya seorang tokoh yang luar biasa dan membuat semangat para rakyat untuk melawan penjajah, karena dulu itu bangsa Nusantara adalah bangsa yang kuat. Makanya para penjajah tersebut membuat cerita-cerita untuk mengadu domba gimana caranya untuk melemahkan mental orang-orang yang ada di Nusantara tersebut dengan cara seperti itu ya. Jadi dampaknya sampai sekarang. Jadi orang Sunda itu sampai sekarang tidak mau disebut sebagai orang Jawa karena cerita-cerita dari zaman dahulu itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Belanda dan penjajah-penjajah lainnya. Kerajaan Majapahit atau candi-candi yang ada di zaman Majapahit tempo dulu itu sebenarnya masih berdiri kokoh ya. Terus kemudian setelah datangnya para penjajah ke Nusantara itu, orang-orang dari Majapahit itu sengaja mengubur situs-situs budaya yang ada di Majapahit. Tujuannya apa? Supaya tidak dirampas harta benda punya kerajaan yang ada di Jawa tersebut. Itu bisa betul dan juga bisa salah. Jadi kita itu harus sama-sama mencari apa yang sebenarnya terjadi, karena kita itu belum merdeka sepenuhnya karena kita masih dikuasai oleh para penjajah. Jadi cara para penjajah pengen menguasai Nusantara itu tidak hanya ratusan tahun yang silam, sampai sekarang masih berusaha. Karena apa? Karena di Nusantara ini itu punya sumber daya alam yang melimpah di dalam bumi tersebut. Apa aja ada di atas tanah itu, semua tanaman apa aja ditanam itu tumbuh, karena Nusantara itu adalah tanah surga. Makanya para penjajah itu berkolaborasi, tidak hanya satu negara, mereka akan bergabung dengan berbagai macam cara yang tanpa kita sadari. Jadi sedikit
demi sedikit orang yang tinggal di Nusantara dan orang yang tinggal di Pulau Jawa khususnya itu sengaja dibodohkan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Akan dibuat cerita-cerita seolah ini cerita ini benar seperti itu. Kita sebagai generasi muda yang akan datang, jangan sampai kita itu lupa yang akan namanya sejarah, siapa jati diri bangsa kita, siapa leluhur orang Jawa, siapa leluhur orang Nusantara, siapa leluhur orang Kalimantan dan sebagainya. Seperti itu sangat penting untuk mencari jati diri bangsa kita, siapa yang sebenarnya. Sebenarnya kata-kata mencari jati diri bangsa itu adalah sebagian orang menganggap tidak penting, karena orang-orang atau kita itu mencari jati diri kita siapa sendiri kita itu belum menemukannya, apalagi mencari jati diri bangsa yang sebenarnya. Penjajah zaman dulu sampai sekarang itu tidak berubah, merekayasa yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau kita itu sampai tidak peduli dengan bangsa kita, kita cuma mementingkan diri kita sendiri untuk hidup kita bahagia dan tidak peduli dengan yang ada di sekitar kita, maka hancurlah bangsa Indonesia. Itu yang akan terjadi karena para penjajah tersebut sejak dulu itu bergantian untuk menguasai bangsa Indonesia, dan tujuannya hanya untuk mengeruk apa yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi mental kita itu sengaja dibodohkan, sengaja dimendukan, sengaja supaya kita itu tidak punya tokoh. Jadi kita itu sebagai orang Nusantara, kita juga harus bangga punya tokoh yang namanya Gajah Mada seperti itu. Dari berbagai sumber seperti tokoh Gajah Mada itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diklaim. Gajah Mada ada dari orang dari NTT, Gajah Mada dari NTB, Gajah Mada dari Jawa, seperti itu tidak usah diperdebatkan. Dari berbagai narasumber yang ada di Pulau Jawa dan Nusantara itu, Gajah Mada itu berada di wilayah Lamongan, bukan berarti di Kabupaten Lamongan seperti itu ya. Karena seperti Bandara Soekarno-Hatta itu terkenal dengan di bandara di daerah Cengkareng, padahal berada di daerah Banten seperti itu. Seperti Bandara Juanda terkenal di daerah Surabaya, tapi sebenarnya masuk di wilayah Sidoarjo seperti itu. Jadi klaim-klaim itu tidak usah diklaim, yang penting kita itu punya tokoh dan harus dipertahankan untuk generasi-generasi muda yang akan datang ya. Karena apa? Kalau kita sudah putus dengan sejarah-sejarah yang ada, maka kita itu sengaja di mental lemahkan seperti itu. Jadi orang-orang para penjajah itu pengen menguasai bahwa bangsa Indonesia itu yang membabat atau yang memulai atau yang memerdekakan dari tangan penjajah adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu jangan sampai terjadi. Kita itu harus menjaga lingkungan masing-masing, itu jauh lebih penting dan lebih aman. Karena apa? Semuanya akan dimulai dari bawah. Penjajah itu tidak akan memulai dari tingkat atas atau dari tingkat pemerintahan, juga akan memulai dari tingkat bawah. Itu yang lebih mujarab. Jadi sengaja rakyat-rakyat yang ada di bawah itu sedikit-sedikit akan dibangun sebuah narasi yang akan membuat kalau orang awam akan langsung terpercaya seperti itu. Jadi ketika kita menonton video-video atau mendengar secara langsung orang membuat narasi-narasi yang tujuannya untuk melemahkan bangsa kita, membuat kita adu domba seperti itu, kita itu harus waspada. Jadi ketika kita mendengar berita-berita seperti itu, kita jangan ditelan mentah-mentah, jangan dimakan mentah-mentah narasi tersebut. Kita itu harus bijak, kita itu harus pandai. Walaupun kita orang desa, pendidikan kita rendah, kita itu tidak harus bisa dibuat kita itu menjadi orang bodoh. Di narasi-narasi londo ireng sebenarnya yang
pada waktu itu yang menjadi Londo Ireng itu bukan hanya orang Jawa, hampir orang seluruh di Nusantara itu ikut bergabung, tapi hanya orang kalangan tertentu ya, seperti itu. Makanya sampai sekarang itu selalu bangun narasi-narasi tentang Londo Ireng seperti itu, narasi tentang kebangkitan PKI gaya baru, gaya lama itu yang akan bangkit ya, itu akan selalu bermunculan. Itu sebuah narasi untuk memecah belah kerukunan rakyat Indonesia ya. Nusantara itu sudah berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda keyakinan, tetapi kita masih punya persatuan dan kesatuan. Walaupun ada beberapa orang yang tidak menyukai pulau A dan B, itu menjadi sudah wajar biasa. Jadi namanya manusia, karena penduduk Indonesia itu yang cukup banyak, itu tidak mungkin semua akan menjadi baik, tidak mungkin semuanya akan sadar. Jadi setidaknya kita berusaha untuk supaya kita bisa mengendalikan diri, jangan sampai kita itu jatuh ke perangkap mereka seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya, semoga bermanfaat buat generasi-generasi muda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam budaya.